Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam memenuhi tugas biopsikologi 1, kami akan menjelaskan tentang bab 16 yang disusun oleh Tania Aprilia, Tasya Salsabila Putri, Teguh Saputra, Tiwi Julianti, dan Tri Hariwibowo. Lateralisasi bahasa dan split brain, otak kiri dan otak kanan. Lateralisasi fungsi cerebral. Lateralisasi fungsi diartikan sebagai lokalisasi pusat kendali untuk sebuah fungsi khusus dalam otak. Ada beberapa penemuan kontribusi spesifik kerusakan hemisfer kiri pada afasia dan apraksia. Pada tahun 1836, seorang dokter pedesaan asal Prancis yang tidak begitu dikenal mempresentasikan sebuah laporan pendek mengenai pasiennya. Ia menemukan pasien dengan kerusakan otak dan juga masalah bicara. Namun tidak satupun yang mengalami kerusakan yang terbatas pada hemisfer kanannya. Dan ini menandakan bahwa hemisfer kiri berpengaruh terhadap kemampuan menghasilkan dan memahami bahasa. Akan tetapi laporan penting Mark-Duck ini tidak begitu dikenal pada saat itu. Namun pandangan ini berubah setelah 25 tahun ketika Paul Broca melaporkan tentang pasiennya. Kalian bisa lihat gambar di samping, itu memperlihatkan letak Broca's area. Apa itu Broca's area? Jadi pada tahun 1864, Paul Broca melakukan pemeriksaan terhadap 2 pasien afasia. Dan ia melihat kenyataan bahwa semua pasiennya memiliki kerusakan pada korteks prefrontal inferior di hemisfer kiri yang disebut dengan Broca's area. Kemudian apa itu afasia? Afasia adalah defisit yang dihasilkan kerusakan otak pada kemampuan menghasilkan atau memahami bahasa. Dan ada penemuan lain juga, yaitu Hugo Carl Lightman pada sekitar 1900-an. Ia mencetuskan tentang apraksia, yaitu gangguan di mana pasien mengalami banyak kesulitan dalam menemukan gerakan di luar konteks, tetapi bisa melakukannya bila tidak disengaja atau secara alami. Menurut Hugo Carl ini, hemisfer kiri memainkan peran khusus dalam bahasa dan gerakan yang disengaja. Lalu muncullah konsep dominansi cerebral. Konsep ini mengatakan salah satu hemisfer, biasanya yang kiri, menjalankan peran dominan dalam mengontrol proses perilaku dan kognitif kompleks, dan yang lainnya hanya memainkan peran kecil. Dan dari konsep ini muncullah sebutan untuk hemisfer kiri, yaitu hemisfer dominan, dan hemisfer kanan, hemisfer minor. Tes lateralisasi cerebral. Ada 3 teknik untuk membandingkan efek lesi hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Yang pertama, tes sodium amytal. Tes ini biasanya digunakan untuk merencanakan operasi bedah saraf. Dan tes ini dilakukan untuk mencegah kerusakan pada korteks yang berpengaruh. Tes yang kedua yaitu tes pendengaran dikotik. Tes ini adalah tes lateralisasi bahasa pada 2 sekuensi angka yang berbeda yang diucapkan secara lisan. Kemudian disebutkan angka yang berbeda pada masing-masing telinganya. Lalu subjek diminta untuk melaporkan semua angka yang dia dengar. Yang ketiga, pencitraan fungsional otak. Tes ini dilakukan dengan positron emission tomography (PET) atau Functional Magnetic Resonance Imaging atau fMRI. Penemuan hubungan antara lateralitas bicara dan handedness. Studi-studi lesi telah mengklarifikasi hubungan antara lateralisasi cerebral bicara dan handedness atau kidal. Sebagai contoh, salah satu studi melibatkan personil militer yang menderita kerusakan otak dalam Perang Dunia II, dan yang lain berfokus pada pasien neurologis yang menjalani pemotongan unilateral untuk pengobatan gangguan neurologis. Dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hemisfer kiri dominan dalam kemampuan-kemampuan terkait bahasa di hampir semua dekstral dan mayoritas sinestral. Akibatnya, sinestral lebih variabel dibanding dekstral dalam kaitannya dengan hemisfer lateralisasi bahasa. Perbedaan jenis kelamin pada lateralisasi otak. Berdasarkan penemuan Mike Glone terhadap pasien stroke unilateral, menyatakan bahwa otak laki-laki lebih terlateralisasi daripada otak perempuan. Split brain atau otak yang terbelah. Corpus callosum, yaitu komisura cerebral terbesar,
yang seolah membelah otak menjadi dua bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri. Jadi Myers dan Sperry ini melakukan eksperimen terhadap kucing-kucing yang otaknya terbelah atau split brain, dan menyimpulkan bahwa otak kucing memiliki kapasitas untuk bertindak sebagai dua otak yang terpisah, dan bahwa fungsi korpus callosum adalah untuk mengirimkan informasi di keduanya. Apabila korpus callosum dipotong, masing-masing hemisfer tetap dapat berfungsi secara independen. Komisurotomi pada penderita epilepsi. Manfaat terapeutik komisurotomi ternyata bahkan lebih besar daripada yang diantisipasi. Seperti halnya binatang, pasien split brain manusia dalam beberapa hal tampaknya memiliki dua otak yang independen, masing-masing dengan aliran kesadaran, kemampuan, ingatan, dan emosinya sendiri. Akan tetapi, hemisfer pasien split brain sama sekali tidak sama dalam kemampuannya untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Bukti bahwa hemisfer pasien split brain dapat berfungsi secara independen. Salah satu bukti hemisfer seorang split brain patient dapat berfungsi secara independen dicontohkan apabila tangan kanan yang dikaitkan dengan hemisfer kiri mampu mendeteksi dan mengatakan bahwa apel adalah apel. Akan tetapi, bila hemisfer kanan yang tidak memiliki kemampuan verbal diminta mengatakan identitas tentang objek yang sebelumnya, apel, hemisfer kanan tidak dapat melakukannya. Cross-cueing. Meskipun kedua hemisfer seorang pasien split brain tidak memiliki sarana komunikasi neural langsung, tetapi lewat jalur tak langsung yang melalui batang otak, mereka dapat berkomunikasi satu sama lain melalui sebuah rute eksternal. Proses ini disebut cross-cueing. Melakukan dua hal sekaligus. Kemampuan istimewa otak yang terbelah untuk melakukan dua hal sekaligus juga didemonstrasikan dalam tes-tes atensi. Masing-masing hemisfer pasien split brain tampaknya mampu mempertahankan fokus perhatian yang independen. Pasien split brain dapat mencari dan mengidentifikasi item lebih cepat dibandingkan objek kontrol yang sehat. Mungkin karena kedua hemisfer yang terbelah menjalankan dua pencarian secara independen. Dui fungsi, menta, dan konflik yang dialami pasien split brain. Pada kebanyakan pasien split brain, hemisfer kanan tampaknya tidak memiliki keinginan kuat sendiri. Hemisfer kirilah yang tampaknya mengontrol sebagian besar aktivitas sehari-hari. Akan tetapi, pada beberapa pasien split brain, hemisfer kanan mengambil peran yang lebih aktif dalam mengontrol perilaku. Independensi hemisfer yang terbelah perspektif saat ini. Independensi hemisferik lengkap bukan konsekuensi tak terletakkan dari operasi pemisah otak. Pada kebanyakan pasien split brain, dimungkinkan untuk mendemonstrasikan komunikasi informasi tertentu antar hemisfer yang tergantung pada operasinya, waktu sejak operasi, informasinya, dan metode pengerasnya. Faktor lain yang telah ditunjukkan memiliki kontribusi substansial pada independen hemisferik pada pasien split brain adalah tingkat kesulitan tugas. Bila tugas itu semakin sulit, mereka semakin cenderung melibatkan kedua hemisfer. Perbedaan antara hemisfer kiri dan kanan. Untuk banyak fungsi, tidak ada perbedaan substansial di antara kedua hemisfer. Bila ada, perbedaan itu cenderung berupa bias kecil yang condong ke salah satu hemisfer dan bukan perbedaan absolut. Diyakini secara luas bahwa berbagai kemampuan secara eksklusif terletak pada salah satu hemisfer. Sebagai contoh, secara luas diyakini bahwa hemisfer kiri memiliki kontrol eksklusif untuk emosi dan kreativitas. Contoh-contoh lateralisasi fungsi serebral. Tabel di samping menunjukkan beberapa kemampuan yang diketahui oleh lateralisasi. Dominasi relatif di sinar penglihatan. Hemisfer kiri memiliki kata huruf, hemisfer kanan memiliki wajah pola geometris dan ekspresi emosional. Pendengaran, hemisfer kiri memiliki bunyi bahasa, hemisfer kanan memiliki bunyi non-bahasa dan musik. Perabaan, hemisfer kiri tidak memiliki, sedangkan hemisfer kanan memiliki pola taktil dan huruf braille. Gerakan, hemisfer kiri memiliki gerakan kompleks, gerakan ipsilateral, sedangkan hemisfer kanan memiliki gerakan dalam pola spesial. Ingatan, hemisfer kiri memiliki ingatan verbal,
menemukan arti di dalam ingatan, hemisfer kanan memiliki ingatan nonverbal, aspek-aspek persetual dan ingatan. Bahasa, hemisfer kiri memiliki bicara, membaca, menulis, aritmatika. Hemisfer kanan memiliki kandungan emosional. Dan yang terakhir, kemampuan spesial. Hemisfer kiri tidak memiliki, sedangkan hemisfer kanan memiliki rotasi mental dan bentuk-bentuk, geometri, arah, dan jarak. Prioritas hemisfer kiri dalam mengontrol gerakan ipsilateral. Di luar dugaan, hemisfer kiri mampu mengontrol gerakan ipsilateral dua bagian tubuh. Efek ipsilateral ini secara substansial lebih besar di hemisfer kiri daripada hemisfer kanan. Hal ini menunjukkan bahwa lesi hemisfer kiri lebih berkemungkinan untuk menghasilkan masalah-masalah motorik ipsilateral daripada hemisfer kanan. Superioritas hemisfer kanan dalam kemampuan spesial. Hemisfer kanan memiliki keunggulan di kemampuan spesial, emosi, dan musikal. Hemisfer kanan lebih unggul dalam tugas-tugas spesial daripada hemisfer kiri. Terbukti pada tes tangan kiri, hemisfer kanan lebih cepat dan tanpa adanya suara. Sementara kinerja tangan kanan, hemisfer kiri, tampak penuh keraguan, diucapkan verbal, saat membedakan balok 3 dimensi dan perbedaan yang diletakkan di masing-masing tangan. Pertama, superioritas hemisfer kanan untuk emosi. Pada konsep lama, dinyatakan bahwa hemisfer kanan tidak terlibat dalam emosi. Namun, kenyataannya hemisfer kanan lebih unggul dalam mengerjakan tes emosi, misal ekspresi wajah, daripada hemisfer kiri. Kemampuan musikal superior hemisfer kanan juga unggul dalam kemampuan musikal. Pada penelitian sebelumnya, yang dilakukan oleh Kimura pada tahun 1964 melalui pendengaran dikotik bahwa hemisfer kiri diketahui lebih baik dalam membaca digit angka. Tetapi pada tes yang sama, digit angka diganti dengan melodi yang berbeda di masing-masing telinga, terbukti bahwa telinga kiri atau hemisfer kanan lebih superior dalam persepsi melodi. Selanjutnya, perbedaan hemisfer dalam ingatan. Jika hemisfer kiri lebih besar dalam ingatan verbal, dia berkaitan dengan bahasa, sementara hemisfer kanan lebih besar dalam ingatan yang berkaitan dengan materi nonverbal. Jadi, kemampuan ingatan tidak terletak di salah satu hemisfer saja. Selanjutnya, interpreter hemisfer kiri. Pendekatan kognitif yang tipikal, hemisfer kiri metaforik disebut interpreter, yaitu mekanisme neural hipotetik yang terus-menerus mengakses berbagai pola kejadian dan berusaha memahaminya. Apa yang dilestarikan? Klaster-klaster kemampuan yang luas atau proses kognitif individual. Laterasi fungsi lebih baik dipahami dalam kaitan dengan proses kognitif individual daripada klaster-klaster kemampuan. Teori awal lateralitas otak cenderung menganggap klaster-klaster kompleks kemampuan mental terletak di salah satu hemisfer. Hemisfer kiri cenderung berkinerja lebih baik pada teks bahasa dan hemisfer kanan cenderung lebih baik pada teks spasial. Tetapi sekarang, konsensus di kalangan para peneliti adalah bahwa pendekatan ini terlalu simplistik atau sederhana. Peneliti mengambil pendekatan yang berdasar studi mereka pada karya psikolog kognitif yang telah menguraikan tugas-tugas kognitif yang kompleks, misalnya membaca, menilai, ruang, dan mengingat menjadi proses kognitif konstituen. Setelah lateralitas elemen kognitif individual telah ditentukan, harus untuk memprediksi lateralitas tugas kognitif berdasarkan pada elemen kognitif spesifik yang menyusunnya. Selanjutnya ada asimetri anatomi otak. 3 daerah korseks penting untuk bahasa. 1. Frontal operculum terletak di depan wajah korteks motorik primer. 2. Planum temporal di posterior visual lateral dan hemisfer kiri yang berperan dalam komprehensi bahasa. Ketiga, sedangkan Hess gyrus berlokasi di visura lateral di posisi anterior terhadap planum temporal di lobus temporal. Hal ini merupakan bagian lokasi korteks auditory primer.
Seclud dan rekayasa sejawatnya pada tahun 1995 menggunakan Magnetic Resonance Imaging atau MRI untuk mengukur asimetri planum temporal. Pada kebanyakan orang, planum temporal lebih besar di hemisfer kiri daripada kanan. Perbedaan ini ditemukan lebih besar pada musisi dengan perfect pitch daripada musisi tanpa perfect pitch. Kemampuan untuk mengidentifikasi nada not musik individu. Perspektif evolusi lateralisasi cerebral dan bahasa. Teori evolusi lateralisasi cerebral. 3 penjelasan teoritis untuk mengapa lateralisasi cerebral berevolusi. Yang pertama, teori analitik sintetik. Hemisfer kiri beroperasi dengan cara yang lebih logis, analitis, mirip komputer yang menganalisis stimulus input informasi secara sekuensial dan mengabstraksikan detail-detail yang relevan, yang ditempelnya dengan label verbal. Sedangkan hemisfer kanan, terutama berfungsi sebagai pesintesis, lebih peduli dengan konfigurasi stimulus secara keseluruhan, mengorganisasikan, serta memproses informasi secara keseluruhan. Namun, ketidakjelasan menjadi masalah karena sulit dibuktikan secara empiris. Yang kedua, teori motorik. Hemisfer kiri terspesialisasi bukan untuk mengontrol bicara itu sendiri, tetapi untuk pengontrolan gerakan yang halus yang bicara termasuk salah satu kategorinya. Teori ini didukung dengan laporan bahwa lesi yang menghasilkan afaksia juga menghasilkan defisit-defisit motorik lainnya. Salah satu kelemahan teori ini adalah ia tidak menjelaskan mengapa fungsi motoris cenderung menjadi terlateralisasi ke hemisfer kiri. Yang ketiga, yang terakhir, teori linguistik. Peran utama hemisfer kiri adalah bahasa berlawanan dengan teori analitis, sintesis, dan teori motoris yang melihat bahasa sebagai spesialisasi sekunder yang terletak di hemisfer kiri. Karena spesialisasi primer hemisfer masing-masing adalah untuk pemikiran analitis dan aktivitas motoris. Faktanya, kerusakan hemisfer kiri dapat mendistorsi penggunaan bahasa isyarat tetapi tidak mendistorsi gerakan-gerakan pantomin bahwa spesialisasi fundamental hemisfer kiri adalah bahasa. Panlateralisasi cerebral berevolusi. Ada bukti bahwa lateralisasi fungsi pada banyak vertebrata itu berevolusi jauh sebelum kita. Apa keuntungan lateralisasi cerebral untuk kelangsungan hidup? Lebih efisien untuk neuron yang melakukan fungsi tertentu untuk berkonsentrasi di salah satu hemisfer. Pada beberapa kasus, ada 2 jenis proses kognitif yang berbeda. Mungkin lebih mudah dilakukan secara bersamaan jika mereka terlateralisasi ke hemisfer yang berbeda. Evolusi bahasa manusia. Komunikasi manusia berbeda dengan komunikasi spesies lain. Bahasa manusia adalah sistem yang memungkinkan sejumlah ide yang tak terbatas untuk dideskripsikan dengan menggabungkan serangkaian elemen yang terbatas. Komunikasi vokal pada primata non-manusia. Kemampuan non-manusia untuk menghasilkan bahasa vokal mungkin terbatas, bukan karena ketidakmampuannya untuk menafsirkan suara, namun akibat ketidakmampuannya untuk melakukan kontrol motorik halus atas suara mereka. Hanya manusia memiliki kemampuan ini. Teori motorik tentang persepsi bicara. Teori ini mengatakan bahwa persepsi dan komprehensi atau pemahaman bicara bergantung pada kata-kata yang mengaktifkan jika pendengar pernah mengucapkan kata-kata itu. Namun, ada beberapa bukti klinis yang bertentangan dengan prediksi teori persepsi motorik. Bahasa gestural. Politik dan Wewald 2007 membandingkan efek dan vokalisasi simpanse. Gerakan simpanse jauh lebih mirip bahasa gestual manusia daripada vokalisasi mereka. Lokalisasi kortikal bahasa, model Wernicke, Geschwin. Lokalisasi bahasa berbeda dengan lateralisasi bahasa. Bila lateralisasi bahasa mengacu pada pengontrolan relatif fungsi terkait bahasa oleh hemisfer kiri dan kanan, maka lokalisasi bahasa mengacu pada lokasi sirkuit-sirkuit yang berpartisipasi dalam aktivitas terkait bahasa di dalam hemisfer. Teori lokalisasi bahasa yang dominan dipakai oleh
sebagian besar peneliti untuk memahami lokalisasi bahasa yaitu menggunakan model Wernicke-Gueswine. Anteseden sejarah model Wernicke-Gueswine. Sejarah lokalisasi dimulai dari adanya pendapat Broca tentang broadcast area sebagai pusat produksi bicara. Pada tahun 1874, ketika Karl Wernicke menyimpulkan berdasarkan kasus klinis bahwa ada daerah bahasa di lobus temporal kiri tepat di posisi posterior terhadap korteks auditorik primer, yaitu di planum temporal kiri, daerah kortikan komprehensi bahasa yang kemudian disebut Wernicke's area. Lesi-lesi selektif pada broadcast area menghasilkan sebuah sindroma afasia yang gejalanya bersifat ekspresif, yakni pembicaraan yang diucapkan lambat, berat, tergagap, tetapi tetap bermakna. Sedangkan di daerah Wernicke's area akan menghasilkan sindroma afasia yang defisitnya bersifat reseptif, yakni bahasa lisan ataupun tertulis yang terstruktur berima, intonasi normal tetapi tanpa arti. Model Wernicke-Gueswine. Berikut ini 7 komponen model Wernicke-Gueswine, semuanya berada di hemisfer kiri. Isi bacaan diterima oleh korteks visual primer, kemudian ditransmisikan ke gyrus angular kiri. Untuk diterjemahkan dari bentuk visual, kata menjadi kode auditorik, lalu ditransmisikan ke Wernicke's area agar menimbulkan respon yang tepat. Lewat vesiculus arcuat, sinyal tersebut menuju broadcast area untuk mengaktifkan bagian artikulasi yang sesuai. Kemudian sampai di korteks motorik yang akan memunculkan bunyi bicara yang sesuai dengan bacaan. Model Wernicke-Gueswine, bukti-buktinya. Efek-efek kerusakan berbagai daerah korteks pada kemampuan terkait bahasa. Hessian dan Anglerus menemukan bahwa lesi kecil pada broadcast area jarang menghasilkan defisit bahasa permanen, dan lesi yang terbatas pada area Wernicke tidak selalu menghasilkan defisit bahasa menetap. Yang kedua, lesi yang lebih besar memang menghasilkan beberapa defisit, tetapi berbeda dengan prediksi model Wernicke-Gueswine. Masalah artikulasi terjadi setelah lesi parietal atau temporal karena mereka mengikuti lesi yang sebanding di sekitar area Broca. Status model Wernicke-Gueswine saat ini. Bukti telah mengkonfirmasi bahwa area Broca dan Wernicke memainkan peran penting dalam bahasa. Yang pertama, banyak afasia memiliki kerusakan kortikal difus yang melibatkan satu atau kedua area ini. Yang kedua, ada kecenderungan atau afisia yang terkait dengan kerusakan anterior melibatkan defisit yang lebih ekspresif dan terkait dengan kerusakan posterior melibatkan defisit yang lebih reseptif. Model Wernicke-Gueswine juga memiliki beberapa masalah, tetapi terlepas dari masalah yang ada, model ini telah menjadi teori yang sangat penting. Ini memandu studi dan diagnosis klinis afasia selama lebih 4 dekade. Karena kurangnya dukungan empiris untuk prediksi utamanya, model Wernicke-Gueswine sebagian besar telah ditinggalkan oleh para peneliti, tetapi masih menonjol di ruang kelas dan klinik. 3 premis yang menentukan pendekatan neuron kognitif untuk bahasa. Premis pertama, perilaku-perilaku terkait bahasa disertai oleh aktivitas di daerah-daerah tertentu. Otak yang berpartisipasi dalam proses kognitif yang terlibat dalam perilaku terkait bahasa tertentu. Seperti model didasari oleh asumsi bahwa daerah-daerah tertentu di otak yang terlibat dalam bahasa masing-masing diidentifikasikan untuk sebuah aktivitas kompleks seperti berbicara atau membaca. Sebaliknya, penelitian neuron kognitif didasari oleh primers bahwa setiap proses kompleks merupakan hasil kombinasi beberapa proses kognitif konstituen yang memungkinkan organisasi di berbagai bagian otak yang berbeda. Pakar neuron biasanya
proses-proses kognitif konstituen menjadi 3 kategori. Kategori pertama, analisis fonologis atau disebut analisis bunyi bahasa. Yang kedua, analisis gramatikal atau analisis struktur bahasa. Yang ketiga, analisis sematikan atau analisis arti bahasa. Premis kedua, daerah-daerah otak yang terlibat dalam bahasa bukan hanya diidentifikasikan untuk maksud itu saja. Dalam model Werkin-Guest-Hedwin, daerah-daerah besar korteks serbal kiri diduga diidentifikasi untuk bahasa semata. Sementara itu, pendekatan neuron kognitif mengasumsikan bahwa banyak proses kognitif konstituen yang terlibat dalam bahasa juga berperan dalam jenis-jenis perilaku lainnya. Premis ketiga, karena banyak daerah otak menjalankan fungsi bahasa tertentu yang juga menjadi bagian sistem fungsional lainnya, maka daerah-daerah ini cenderung kecil, terdistribusi luas, terspesialis. Sebaliknya daerah-daerah model Wernicke-Guest-Hedwin diasumsi besar, terbatas, dan homogen. Selain itu, ketiga premis ini metodologi pendekatan neuron kognitif untuk bahasa, membedakannya dengan pendekatan-pendekatan sebelumnya. Model Wernicke-Guest-Hedwin pada analisis terhadap para pasien yang otaknya rusak. Sementara itu, para penelitian yang menggunakan pendekatan neuron kognitif juga banyak bersandar pada teknik-teknik lain. Yang paling menonjol pencitraan otak fungsional yang mempelajari lokalisasi bahasa pada subjek-subjek sehat. Pencitraan otak fungsional dan lokalisasi bahasa. Studi fMRI Baveler tentang membaca. Baveler tahun 1997 menggunakan fMRI mengukur aktivitas otak subjek sehat, sementara mereka membaca di dalam hati. Metodologi Baveler dan rekan sejawatnya patut dicatat dalam dua hal. Pertama, mereka menggunakan mesin fMRI yang sangat sensitif yang memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi berbagai daerah aktivitas dengan tingkatan keakuratan yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan studi sebelumnya, tanpa harus merata skor beberapa subjek. Kedua, mereka merekam aktivitas selama membaca kalimat, bukan selama aktivitas yang lebih sederhana, dapat dikontrol dan tidak alamiah yang paling sering digunakan dalam studi pencitraan otak fungsional dan bahasa. Yang kedua, studi pencitraan otak fungsional lainnya telah mengonfirmasikan pengodaan kata-kata spesifik kata di lombus temporal kiri tahun 2006. Selain itu, pasien-pasien afasik yang mengalami kesulitan dalam penyebutan nama spesifik untuk wajah-wajah yang terkenal, binatang, dan benda-benda yang ditunjukkan memiliki kerusakan pada salah satu di antara 3 daerah lombus temporal kiri yang diidentifikasi oleh Damiso. Disleksia perkembangan penyebab dan mekanisme neural. Disleksia perkembangan jauh lebih banyak terjadi dan penyebabnya kurang begitu jelas. Kebanyakan penelitian disleksia memfokuskan pada bentuk disleksi ini. Ada sebuah komponen genetik penting dalam disleksia perkembangan. Gangguan ini memiliki estimasi heritabilitas sekitar 50% dan beberapa gen dikaitkan dengannya. Tugas mengidentifikasikan korelasi natural disleksia perkembangan semakin diperkompleks oleh fakta bahwa gangguan ini terjadi dengan berbagai bentuk yang kemungkinan besar memiliki occurrence natural yang berbeda. Masalah lainnya adalah pengurangan besar membaca dapat menginduksikan perubahan-perubahan dalam otak itu sendiri, yang menyulitkan untuk menentukan apakah perbedaan otak seseorang memiliki disleksia perkembangan adalah penyebab atau akibat penyakit itu. Salah satu pendekatan untuk mengatasi perubahan apapun yang terlihat adalah penyebab atau akibat memiliki disleksia dengan membandingkan anak-anak biasa bertahun-tahun lebih muda dibandingkan mereka. Dasar pemikiran untuk memperbandingkan semacam itu adalah bahwa kedua kelompok itu mestinya setara dalam hal banyak yang membaca yang sudah mereka baca. Pertama, daerah-daerah aktivitas parcil, artinya adalah daerah-daerah aktivitas yang sangat kecil yang dipisahkan oleh daerah-daerah tanpa aktivitas. Yang kedua, peta-peta aktivitas itu variabel, artinya
Daerah-daerah aktivitasnya berbeda dari partisipan ke partisipan, bahkan dari percobaan ke percobaan. Yang ketiga, meskipun aktivitas tertentu terobsesi daerah-daerah klasik, aktivitas itu menyebar luas di atas permukaan literan otak. Studi Pat Damiso tentang penyebutan nama. Tujuan studi Damiso tahun 1996 adalah untuk melihat secara selektif aktivitas lombus temporal kiri subjek-subjek sehat, sementara mereka sedang menyebut nama-nama objek dalam kategori-kategori tertentu. Memiliki 3 tipe yang berbeda. Yang pertama, wajah-wajah yang terkenal, hewan-hewan, dan alat-alat. Penamaan objek mengaktifkan daerah-daerah lombus temporal kiri di luar daerah bahasa klasik Penkin. Disleksia perkembangan dan budaya. Perkembangan dipengaruhi oleh faktor-faktor genetik dan berhubungan dengan berbagai keabnormalan fungsi otak dan gen tertentu. Tetapi kondisi ini pernah dianggap lebih sebagai gangguan psikologis daripada gangguan neural. Selama bertahun-tahun mereka yang pemikirannya dipengaruhi oleh dikotomi psikologi atau psikologi berasumsi bahwa disleksia perkembangan tidak mungkin merupakan gangguan otak yang dipengaruhi oleh budaya. Neurons kognitif disleksia dalam dan disleksia dangkal. Pertama, disleksia dangkal adalah seseorang kehilangan kemampuannya untuk melafalkan kata-kata berdasarkan ingatan, tetapi mereka masih dapat menerapkan aturan-aturan pelafalan dalam membaca. Yang kedua, disleksia dalam adalah seseorang kehilangan kemampuannya untuk menerapkan aturan pelafalan dalam membaca, tetapi masih tetap dapat melafalkan kata-kata yang sudah sangat dikenal berdasarkan ingatan mereka tentang kata-kata itu. Prosedur leksikal adalah informasi spesifik yang telah diperoleh dan disimpan tentang kata-kata tertulis pembaca. Hanya melihat kata, mengenalinya, dan mengucapkannya. Prosedur ini mendominasikan membaca kata-kata yang belum dikenal. Yang kedua, prosedur fonetik adalah pembaca melihat kata, mengenali huruf-hurufnya, menyuarakannya, mengucapkan kata-katanya. Prosedur ini mendominasikan dalam membaca kata-kata yang sudah dikenal. Sekian penjelasan kami mengenai lateralisasi, bahasa, dan split brain. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.